Merdeka. Merdeka sekali di sini. Nice to meet you. Nah, kelihatan jelas kalau kita benar-benar di kaki Gunung Ciremai. Habis isi bensin ya. Pas banget di selamat datang Kota Kuningan. Ya, kita lagi ada di daerah Kuningan. Tepatnya di apa ini ya? Villa kali ya. Parvara Hills di daerah kaki Gunung Ciremai. Di sini udah dingin banget, nggak tahu berapa derajat, tapi karena angin, lihat deh, angin, jadi terasa dingin. Kita udah bikin video perjalanan kemarin, ternyata ada error jadi nggak ke-record. Nanti kita bikin perjalanan pulang aja ya dari sini, dari Kuningan ke arah Jakarta. Rencananya sih kita mau lewat Pantura, tapi nanti tergantung dari yang itu aja ya. Kita kan rombongan nih, 8 orang, 8 motor. Gimana nanti pas tujuannya mau lewat Pantura atau lewat selatan. Ini masih di hari Minggu, tepatnya tanggal 9 bulan 8 2026. Kita ada di kaki Gunung Ciremai. Kalau kalian pengen lihat Gunung Ciremai, nah kelihatan dari sini. Ini ada beberapa villa yang disewain ya, 1, 2, 3, 4, banyak dah. Di belakang kamar-kamar juga ada. Nah, kelihatan juga tuh Gunung Ciremai. Nah, tenda-tenda ini juga disewain. Dibilang semi glamping kali ya, soalnya bisa masak tuh, dikasih apa namanya, dapur umum, bisa dipakai bareng-bareng. Mbak kita ini ada rooftopnya. Kalau berenangnya dari kemarin nggak ada yang berenang, dingin. Nah, villa kita tuh udah 2 lantai, bisa buat 8 orang. Ada 4 kasur, bisa kalau 1 kasur 2 ya 8 orang. Kita masih ada rooftopnya. Nah, pemandangannya ajib kalau di rooftop sini. Bisa nongkrong di sini kita. Nih pemandangannya dari arah timur. Tuh, villa kita menghadap ke barat. Oh. Nah, situ tuh ada glamping yang bagus-bagus itu. Ya mungkin lebih premium kali ya. Soalnya harga villa ini lewat Traveloka kurang lebih 1,3 kemarin untuk 8 orang. Tuh, kelihatan nih Gunung Ciremai.
situ ada resto sama kafenya. Nah, kolam renangnya juga ada dua, satu di situ, satu lagi di sini. Dari kemarin gak ada yang berenang karena kedingin. Bener dingin banget di sini. Kalau dari lihat ini sih panas, tapi karena di sini dingin. Lagi musim kering ya. Jadi anginnya dingin banget. Nanti kita lihat perjalanan kita dari sini menuju Jakarta. Gimana perjalanannya, kita mampir-mampir kemana, kemudian konsumsi BBM kalian nanti kita cek. Tapi kemarin kesini kalau dari Jakarta sempat dihitung 270 km pakai Vario 125, itu kurang lebih habis di 95.000. Karena kotor jalan juga naik turun di sini. Nah, kita lihat dari depan. Upper, semua main upper udah beres gitu. Set itu begitu keluar dari locker tuh yang that's right. That's right. I did that shit. Nih namanya Farfara Hill. Ada musola umumnya. Ini tempat nginep juga nih. Kalau ke parkiran ada buat kalau anak-anak, ada mini zoo-nya di sini. Tuh. Ada kalkun, ada ayam, burung. Ya, lumayan. Ini suasananya. Nah, itu penginapan kita, namanya Farfara. Kita nginepnya yang bawah. Nah, situ tuh. Nah, kita coba ke atas ke tempat nongkrongnya. Anjay. Keren banget sih, Bang. Tempatnya sih nggak bagus-bagus amat. Pemandangannya. Ntar kita coba naik ke atas ya. Oke, kita lihat dulu di atas. Idih. Merdeka. Merdeka sekali di sini. Nice to meet you. Nah, kelihatan jelas kalau kita benar-benar di kaki Gunung Ciremai. Rombongan tarikan Cipali. Soalnya gua larinya ke motor. Aja backlight, muka lu hitam bre. Hitam nih. Jadi kebalik kamera aja. Oke, ini perjalanan pulang dari Farfara. Mana kamera udah jauh-jauh banget, gue paling belakang ini. Selamat tinggal Farfara Hill. Kita pulang menuju kenyataan. Kurang lebih jam 10 kita berangkat meninggalkan villa kita. Villa kita yang tadi namanya Farfara Hill kita tinggalkan. Kita menuju Jakarta melalui Pantura. Dari titik awal ini di Farfara Hill itu di kaki Gunung Ciremai.
Tanjakannya lumayan curam dan panjang, jadi kudu hati-hati. Yang pakai motor ataupun mobil bisa aja selip di sini karena cor-corannya udah mulai rusak dan berpasir. Keluar dari sini kita ke arah kanan untuk turun menuju ke kota Cirebon dan melanjutkan perjalanan ke Jakarta. Perjalanan ini padahal dimulai jam 10 pagi, tapi lihat matahari udah tinggi, cuaca udah kelihatan panas. Apa karena ini musim kemarau ya, jadi terik banget. Tapi karena anginnya di sini kencang dan berada di dataran tinggi, jadi masih terasa dingin. Untuk Farfara Hill yang ada di Kuningan ini kurang lebih berada di 1400 mdpl atau 1400 meter di atas permukaan laut. Jadi lumayan tinggi dan cuacanya emang lagi panas terik tapi dengan suhu yang dingin karena angin yang berhembus kencang. Selama di Kuningan atau ke tempat wisata yang ada di sana, di sepanjang jalan sih nggak ada pungli ya. Jadi kalau lewat aja. Tapi untuk masuk ke objek wisata sih kayaknya memang ada biayanya. Tapi karena kita kan cuma di penginapan, jadi kita nggak dikenakan biaya. Bisa dilihat ya, untuk cuacanya cerah banget pada saat kita pulang. Langitnya biru. Kebetulan ini yang di tempat kami nginep itu jalannya lumayan bagus, ini yang mau ke arah kaki Gunung Ciremai. Kita lagi turun ke arah Cirebon. Ini Tugu Angklung nih, Tugu Angklung kita ke kiri ya. Habis isi bensin ya, pas banget di selamat datang kota Kuningan. Nah kalau mau pulang kita isi bensin dulu sini. Pas banget viewnya, masih paling indah nih. Ya, untuk informasi saya menggunakan Vario 125 tahun 2025 yang standar ya, nggak ada yang dirubah-rubah. Untuk yang tinggi saya kurang lebih 164-165. Kalau naik Vario itu untuk jarak jauh legroomnya karena kan kecil ya, jadi agak pegel aja di kaki. Tapi dengan bentuk yang standar, handling dan lain-lain sih cukup aja, nggak yang enak banget. Tapi kalau yang tempat sempit buat nyelip-nyelip ini relatif lebih enak.
Terus di sini juga kami berlapan itu menggunakan salah satu media komunikasi yaitu intercom. Intercom yang kami pakai ini kami menggunakan Maxto M6S. Jadi kelebihan intercom Maxto ini yang M6S itu udah teknologi mesh dan bisa connect dengan merek yang sama ya, dan tipe yang sama itu 8 orang atau 8 rider sekaligus. Sebenarnya sih belum banyak fitur yang tahu masalah M6S ini, tapi yang kita udah pakai jadi teknologi mesh itu pertama dia lebih gampang koneksinya. Jadi kalau seandainya nih jaraknya terlalu jauh terus putus, pada saat udah deket jadi otomatis aja itu terkonek lagi. Ada juga sih yang untuk fitur musik sharing, tapi kita kemarin belum bisa pakai. Budgetnya bagus tuh. Kondisi jalan di Cirebon ini sih lumayan bagus, tapi cuaca emang panas banget. Kalau buat yang riding di sini jangan sampai dehidrasi dah. Kalau memang harus minum berhenti. Jangan ditunda-tunda karena memang kondisinya panas banget. Biasanya kalau kondisi panas begini naik motor tuh kalau udah kurang cairan kadang-kadang jadi oleng, ngantuk lah, nggak konsen. Itu yang harus dihindarin. Selama di kota Cirebonnya ini kita riding pelan-pelan karena kita juga lagi nyari tempat makan. Sambil lihat kanan kiri, jadi kita cari tempat makan karena ini udah mulai siang jam 11:30. Jadi kita usahakan kita cari makan dan istirahat dulu. Kalau untuk makan siang ini sih kita nggak cari-cari yang kayak viral ataupun kita browsing tempat yang enak, seketemunya aja di jalan yang menurut kita bisa parkir dan lain-lain kita berhenti. Kalau mau browsing sih banyak tuh tempat makan khas dari Cirebon, kayak empal gentong, nasi jamblang, nasi lengko. Tapi ya karena kita udah males nyarinya, seketemunya aja di jalan. Makan tempat Mas Budi lumayan, rasanya enak, pilihan menunya banyak, harga juga ya standarnya lah. Tadi makan nasi, bebek sama telur dadar 35 ribuan. Kita mulai perjalanan lagi sekarang jam 12:30. Kita mau jalan lagi rombongannya nih.
lagi dari Cirebon. Bismillahirrahmanirrahim, kita berjalan lagi. Ini namanya pertigaan apa ini? Perempatan apa ini? Ya. Nanti ini kita ke kanan ya berarti ya? Pin maju pin biar nggak ketinggalan.
Buat kalian yang melintasi daerah sini, khususnya perjalanan melalui Pantura, pemandangannya gini aja. Perjalanan panjang, lurus, jalanannya juga sekarang cenderung sepi ya. Kalau kita kan jalannya ramean, jadi kita masih terkoneksi sama intercom, bisa ngobrol, jadi nggak bosan-bosan amat lewat jalanan sini. Jalanan panjang kayak gini tuh membentang dari mulai kita tadi jalan Cirebon menuju ke arah Cikampek, terus Karawang. Nah, termulai rame-rame lagi tuh di daerah Karawang. Kita lewatin daerah Kandang Haur di Kabupaten Indramayu. Kita lihat kanan kiri itu bukan laut ya, itu kena banjir rob. Jadi emang dekat laut tapi bukan lautnya. Kita jalankan di bulan Agustus, itu tepatnya di musim kemarau. Kemungkinan sih udah mulai surut, tapi kalau di musim hujan, ini air bisa lebih tinggi. Mungkin bisa juga udah mepet ke jalanan ya. Di sepanjang jalan ini juga karena terendam, itu banyak makam-makam juga yang ikutan terendam. Jadi kalau dipikir udah makam terendam, tahu dah itu konsepnya gimana. Jadi kalau makam di pinggir jalan itu apa masih digunain apa nggak tahu juga. Tapi nggak habis pikir aja, kita mau makamin tapi di genangan air. Ya semoga aja ada solusi ya untuk masalah alam kayak itu. Kalau udah sampai Indramayu tuh harus hati-hati. Jadi ada di salah satu jembatan di Indramayu tuh yang banyak orang untuk nyapuin koin. Kegiatan warga nyapuin koin itu nanti ada di Jembatan Sewo. Kegiatan itu udah berlangsung lama, dari zaman belum ada tol. Nah, pas udah ada tol Trans Jawa, mulai berkurang kan kendaraan di sini. Nah, kegiatan itu juga masih ada tapi nggak sebanyak dulu. Kalau baca ceritanya sih itu orang-orang pada buang koin di situ, itu buat sajen kali ya, biar dia selamat selama di perjalanan melintasi jembatan itu. Itu sih kayak kalau kata dibaca di Google ya. Apalagi di musim mudik, wah itu pasti bikin macet itu jembatan. Nah, ini penampakan jembatannya. Kalian bisa lihat itu di kanan atau kiri banyak yang duduk bawa sapu. Kalau di musim mudik itu mereka lebih dari ini ya. Jadi mereka berjejer itu rebutan. Kalau ada yang buang koin dari pinggir jalan, langsung mereka sapu tuh, mereka pinggirin, mereka ambil. Kalau dilihat dari segi keselamatan ya pasti bahaya banget. Tapi mau gimana lagi? Di daerah mana ini? Ini udah mau arah Kerawang kali ya?
Ya belas kelapa dulu. Tadi sempat istirahat kurang lebih 1 jam. Tadi kan berangkat dari rumah makan setengah 1. Nah tadi tuh kayaknya udah jam 3 kurang, udah 2 jam perjalanan. Kita istirahat 1 jam. Terus sekarang kita lanjutin lagi perjalanan dari tempat kita rest tadi, di tempat ini ya, tukang jual es kelapa. Kalau selama di Indramayu tadi kan arah Cikampek itu masih sepanjang jalan banyak sawah, sepi lah. Kalau ini baru udah rame, jadi jalan juga udah mulai padat. Kalau udah sampai Kerawang itu udah mulai tuh banyak penduduk berlalu lalang, kotanya juga kelihatan hidup karena penduduknya udah mulai padat di sini. Dan jalanan yang kita laluin juga sebagian udah mulai macet. Ini kan sore ya, kurang lebih jam 4, setengah 5. Nggak tahu ini mereka juga ada jam pulang kerja atau bagaimana. Sebagian jalanan juga udah mulai padat. Perjalanan sampai pulang kita nanti rumah itu masih lumayan panjang, masih beberapa kota lagi. Sekarang kalau Karawang, nanti lewat Cikarang, Bekasi, baru Jakarta. Tapi nanti kalau kita sampai benar-benar sampai pulang ke rumah, sampai dari Bogor. Ya, kita udah melewati ini daerah Cikarang. Itu sebelah kanan ada tulisannya Sentra Grosir Cikarang. Ini termasuk rame ya, jam 5-an ini kita sampai di Cikarang. Dari mana nih? Nggak ada hujan, nggak ada apa, banjir. Males banget sepatu turun ini mah. Kurang lebih setengah 6 kita sampai di Bekasi. Kita istirahat sebentar sambil ngisi bensin. Kebetulan tadi tinggal 2 bar, jadi ditambahin lagi aja. Mana ini? Bekasi. Udah kelihatan banget ya macetnya. Kiri Bantar Gebang, Jalengsi Bogor. Ya, kita lurus nih. Di map gua sih lurus terus belok kanan, bener nggak?
Pemandangan yang kita lalui pun udah berubah ya, jadi gedung-gedung tinggi, cahaya-cahaya lampu di kanan kiri udah berbeda banget sama yang tadi kita masih di Indramayu yang masih persawahan. Sekarang udah ibu kota, udah banyak gedung-gedung tinggi. Jalur kita tadi dari Bekasi kita ke arah Cawang, terus nanti rencananya mau ngopi dulu di daerah Bintaro sebelum pulang. Jadi kita lewatnya sini, terus arah Tendean, baru dah lewat arah Cipulir ke arah Bintaro. Titik kumpul terakhir kita ada di Bintaro. Nah, ini kita udah pisah sendiri-sendiri. Untuk saya sendiri melanjutkan perjalanan dari Bintaro ke arah Parung Bogor. Sekarang di video ini kurang lebih udah jam 9 malam. Perjalanan dari Bintaro masih cenderung rame ya. Ini udah sampai di flyover Gaplek. Ya ginilah flyover yang nggak ada lampunya, ada lampu tapi nggak pernah nyala. Lagi efisiensi energi. Ya, pengalaman naik motor ini juga kalau naik Vario 125 itu mungkin karena legroomnya pendek, kecil, jadi agak capek kakinya. Terus lampu kayaknya memang kalau untuk perjalanan malam harus ada lampu tambahan, karena lampu bawaan dari Varionya sendiri nggak terlalu terang kalau di jalanan. Untuk selebihnya sih oke-oke aja ya, tapi ya dengan motor standar kita nggak bisa mengharap lebih. Akhirnya udah kembali ke asal, ke daerah Parung. Perjalanan tadi perkiraan ya PP 600 km. Mungkin ada beberapa video yang nggak bisa terekam karena keterbatasan baterai juga tadi. Jadi pas baterai habis nggak kelihatan tuh di helm, auto mati aja. Nah ini sekarang nih kita udah di Parung. Untuk konsumsi BBM motor ini boros nggak boros sih ya. Kalau dari bilang speedometer sih tulisannya 47, sekian banding 1 liter pertama. Harusnya kalau 300 km mah ya kurang lebih bisa berapa ya, 50 aja deh, atau banding 50. Itu berarti totalnya kita di 6 liter bensin ya. Ya gitulah hitung-hitungan bensin orang ngantuk. Jadi total perjalanan sih emang untuk pulang aja di 300 kilo. Bensin itu kurang lebih di 6 liter. Tapi masih ada sisa sih di tangki, kurang lebih di 3-4 bar. Oke, terima kasih buat perjalanan kali ini.
Buat semua yang nonton, saya ucapkan terima kasih juga. Semoga video ini bermanfaat buat yang melakukan perjalanan yang sama, mungkin dari Kuningan sampai ke Jakarta, ataupun saya juga sampai ke daerah Parung Bogor. Tetap support saya dengan subscribe, like, dan komen agar saya semangat buat bikin video-video berikutnya. Salam sehat buat semua, sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.